Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, Bung Pais akan omong-omong di hampir 8 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun Bung Pais bermain di dunia online, dan kita mengkategorikan ada dua orang ya. Yang pertama beruntung, dan yang kedua memang mereka itu mengerti kenapa mereka bisa beruntung atau kenapa mereka tidak bisa beruntung. Sahabat-sahabat sekalian ya, di dunia online itu ada yang dinamakan dengan momentum ya, misalnya di 2018, 17, 16 itu banyak seller-seller yang bisa kaya, bisa memiliki rumah, bisa memiliki mobil, motor dan sebagainya. Cuma hanya dengan modal skill, Anda hanya bisa mengupload foto di Lazada ataupun di Shopee pada waktu itu, atau Tokopedia, atau di Kaskus, atau di Toko Bagus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, sekali lagi, bahwa kenyataan ini harus kita terima. Ya, saya termasuk orang yang beruntung pada waktu itu dan bisa menyimpan sampai atau mendapatkan penghasilan sampai 1 miliar, tabungan ya mungkin 500 sampai 700 jutaan, dan saya termasuk beruntung orang yang bisa membeli mobil ya, yang meningkatkan dan masuk ke kelas menengah ya. Tetapi setelah itu di 2019 yang ada iklan, mulai saya di situ digorok, mulai saya situ dibabat. Nah, fase-fase ini ya, banyak orang yang mengalami ketidakberuntungan ataupun kerugian diakibatkan ketidakmengertian. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu bahwa akun kita itu kalau Anda dilas ya, Anda dipegang oleh jagoan dan kriteria-kriteria seperti itulah di tahun-tahun 2018. Nah, ketika iklan udah ada, maka akun Anda dipegang sehingga omset Anda banyak, tetapi gain Anda tidak Anda peroleh, update ilmu juga tidak peroleh. Dan ini memang sengaja dibuat oleh marketplace untuk membuat atau membaca laporan keuangan itu yang rumit, sehingga kita terjebak dalam hal-hal yang banyak kita tidak ketahui. Di 2000 berapa itu? 2002, 3, 4 adanya TikTok, orang pun dengan live itu booming, beruntung. Banyak orang yang cuma tokonya bagus, di affiliate ya, di live-in sama orang atau dia yang live-in, akhirnya mereka beruntung. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dari fase iklan menuju fase affiliate menuju fase live, itu banyak orang yang beruntung di setiap momen atau di setiap peristiwa. Tapi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tanya kepada teman-teman kita yang online, apa Anda bisa membaca laporan keuangan? Apa Anda bisa membaca data itu dengan benar? Apa Anda punya pembukuan yang baik? Saya yakin 99% mau itu owner maupun itu, mohon maaf, di bawah owner, itu nggak akan bisa. Karena pembukuan di marketplace ini adalah akunting yang cukup akunting yang advance, sehingga kita tidak saja hanya belajar tentang metode akunting, tetapi kita juga harus mempunyai Excel yang advance, sehingga kita itu sangat cukup butuh effort yang besar. Apalagi Anda menggaji orang untuk membuka laporan keuangan Lazada, keuangannya Shopee, itu tidak mudah. Ya, saya bilang itu tidak mudah. Dan satu-satunya orang yang membuat laporan keuangan itu termasuk saya di dunia YouTube ini, itu hanya satu orang yang mendekati benar, tetapi tetap sulit untuk kita pahami secara orang awam ataupun sebagai seorang sarjana ekonomi yang umum. Apalagi sarjana akuntansi yang abal-abal, artinya nggak mengerti cash flow, nggak mengerti pencatatan buku, bisa jadi sarjana akuntansi seperti itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam hidup kita melihat ada orang yang beruntung, tetapi keberuntungan itu tidak didasari oleh ilmu, tetapi keberuntungan itu tidak selamanya menaungi kita. Untuk itu, maka orang yang habis keberuntungannya namun bisa menemukan keberuntungan lainnya, dia termasuk orang sangat beruntung. Tetapi sedikit sekali orang seperti itu, termasuk diri saya. Nah, sahabat-sahabat sekalian,
ketidaktahuan kita, ya, saya membatasi diri kita untuk mengerjakan sesuatu yang tidak saya ketahui. Misalnya saya bermain di marketplace, kalau saya tidak tahu untung saya berapa, saya kan membatasi diri. Tetapi kalau saya mengetahui itu untung saya berapa, loss saya berapa, risk dan reward saya peroleh berapa, maka saya nggak masalah. Mau ngeluarin uang 1 triliun pun tidak masalah kita. Kita bisa cari investornya kalau risk dan rewardnya terukur. Tapi untuk mengeluarkan uang 1.000 perak pun kalau risknya kita nggak bisa ukur, rewardnya kita tidak bisa ukur, untuk apa? Ya kan, untuk apa di zaman sekarang? Nah, sahabat-sahabat sekalian, keberuntungan bisa saja menaungi kita, tetapi keberuntungan yang secara kontinuitas, ya, itu hanya diperoleh melalui proses-proses belajar yang panjang. Salam sukses dari saya, Bung Pais. Akhir kata, di 2004 di mana deflasi 5 bulan berturut-turut memukul ekonomi kita, menurunkan daya beli kita, persoalan perang dunia, ya, kita tidak tahu ujungnya di mana. Tetapi sekali lagi, ya, kita harus tetap ada di titik ini, di kehidupan ini, dan menikmati perjalanan-perjalanan yang telah ditakdirkan oleh Tuhan ataupun yang telah kita pilih sendiri takdir itu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.